Hai, assalamualaikum. Balik lagi di channel Midah Rayasya. Dan alhamdulillah bisa kembali share lagi untuk aktivitas dan kegiatan aku sehari-hari sebagai ibu rumah tangga di rumah yang sederhana. Apa kabar juga untuk teman-teman semua? Semoga selalu diberikan kesehatan, selalu dalam keadaan yang baik-baik aja, dan yang pastinya selalu dalam lindungan Allah tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Nah, ini itu kegiatan di sore harinya aku ya, teman-teman. Jadi di sini aku itu mau masak, tapi sebelumnya mau masak itu aku mau nyuciin dulu telur-telur yang udah aku beli. Tapi sebelumnya ini aku mau nyuciin dulu perabotan yang kotor yang ada di tempat cuci piring. Jadi pas di saat nanti nyuci telur itu tuh kayak lega aja dan luas gitu ya, teman-teman. Itu tadi kenapa di awal video ada telur yang berbeda, dua kresek gitu, yang satunya isinya 4, yang satunya itu isinya setengah piring telur ya, teman-teman. Jadi tadi siang itu aku itu beli telur di tukang sayur, itu tuh harganya 10.000, dapatnya 4. Dan setelah pulang dari beli telur dan ada juga sih beli tempe sama kemangi, jadi aku pulang ke rumah. Jadi ini cerita sedikit ya, teman-teman. Pas setelah pulang ke rumah, nggak taunya pas lagi ngeliat-ngeliat sosial media, ternyata ada yang jual online telur gitu dan harganya murah gitu ya, teman-teman. Satu piringnya itu 55.000 dan kalau setengah piring itu harganya 28.000. Jadi karena memang juga aku terkadang kan udah sering gitu berbelanja kayak sayur masak juga, kayak kue-kuean sama yang si penjual telur ini biasanya lewat online. Jadi ya udah aku beli aja telurnya dia setengah piring karena kan lumayan ya, teman-teman. Setengah piring itu kan 15 biji gitu. Dan cuman bayar 28.000, sedangkan dibandingin dengan aku yang beli telur di warung tadi 10.000 cuman dapat 4 gitu. Makanya aku beli telurnya dia dan sorenya itu diantar gitu sama anaknya. Makanya itu tadi ada 2 kresek telur yang berbeda gitu. Dan lanjut ke videonya. Jadi tadi untuk telurnya udah aku cuci ya, teman-teman, dan udah aku masukin juga di kulkas. Terus aku sisihin 3 biji telur karena mau aku masak di sore ini. Jadi lanjut di sini aku mau bikin tempe penyet gitu yang mau aku kasih kemangi. Cuman di sini untuk tempenya aku goreng pakai tepung serbaguna dulu ya, teman-teman. Jadi nanti habis digoreng tepung dan nanti dibuat sambal juga, sambal bawang aja sih, kayak pakai bawang merah, bawang putih sama cabai yang aku goreng dulu gitu kan. Terus tinggal diulek dan ditambahin aja untuk si tempe tepungnya itu dipenyet juga di dalam cobek itu, dan terus nanti dikasih kemangi, terus diaduk-aduk, udah deh jadi gitu ya, teman-teman. Simple banget lah untuk menu di sore aku kali ini. Dan ini tuh aku kayak ngerasa capek banget gitu ya, teman-teman, untuk di satu hari ini, dikarenakan itu aku ngurus SIM dari pagi sampai tengah hari gitulah kalau nggak salah baru selesai. Dan ngurus SIM-nya itu sih nggak yang terlalu ribet sih ya, teman-teman. Cuman yang lamanya itu kayak ngantri aja sih, nunggunya itu lumayan lama, dan ditambah juga cuacanya itu terik banget gitu kan. Terus juga kalau ngurus SIM itu akunya itu harus menempuh jarak sekitar kurang lebih 5 km. Dan itu cuman berdua sama Ralin, ditemanin Ralin, dan juga hawanya, karena hawanya memang panas banget, jadinya kayak apa ya, kayak terasa lelah banget lah gitu ya, teman-teman. Padahal kan cuman nunggu duduk diem aja, tapi nggak tahu kenapa kayak rasanya tuh kayak capek banget gitu pas udah pulang dari selesai ngurus SIM motor yang aku punya ya, teman-teman. Jadi aku itu memperpanjang aja sih sebenarnya. Sebenarnya juga sih matinya itu di bulan 8 nanti, sekitaran tanggal 18, cuman aku memperpanjangnya itu sebulan sebelum mati aja, karena juga ngejar waktu gitu ya, teman-teman. Kayak jangan sampai sebelum Ralin itu masuk sekolah gitu kan, karena di bulan 7 tanggal 10 nanti Ralin itu udah masuk sekolah. Jadi kalau misalnya pas Ralin sekolah terus aku juga
ngurus memperpanjang SIM aku tuh bakalan terburu-buru waktu gitu kan. Jadi makanya sebelum dia masuk sekolah aku usahain aku udah memperpanjang SIM motor aku. Jadi nanti pas di saat dia sekolah nggak ada lagi yang aku urus-urus gitu. Jadi kayak fokus aja gitu nanti nungguin si Ralinnya dulu, karena kan baru-baru sekolah, jadi ya nggak mungkin langsung mau ditinggal gitu kan teman-teman, karena juga harus beradaptasi dulu si Ralinnya sama suasana dan orang-orang dan teman-teman baru gitu kan. Makanya aku itu meluangkan waktu aku di hari ini untuk ngurus perpanjang SIM sebelum Ralin itu masuk sekolah gitu. Makanya juga kayak kecapean gitu ya teman-teman, karena menempuh jarak yang lumayan lah ya untuk mendatangi Polresnya gitu, karena memang untuk Polres itu di tempat aku ini dari jarak rumah itu sekitar memakan waktu ya mungkin setengah jam lah kali ya, tergantung yang bawa motor sih. Kalau misalnya lambat ya lambat juga nyampe nya, cuman sih jaraknya itu ya kurang lebihnya 5 kilometeran gitulah. Ditambah lagi sama cuaca yang lumayan terik panas gitu kan, dan PP bolak-balik bawa motor sendiri, makanya rasanya itu kayak capek banget gitu ya teman-teman. Karena memang aku itu di sekarang ini nggak pernah lagi kalau bawa motor itu kayak menempuh jarak yang jauh-jauh gitu loh teman-teman. Jadi paling kalau ke pasar itu ya jaraknya kan lumayan juga dekat. Jadi mungkin pengaruh itu juga kali ya, karena udah lama banget nggak pernah lagi menempuh jarak yang jauh-jauh gitu. Jadi makanya rasanya itu kayak capek banget pas udah pulang ke rumah. Makanya ini tuh juga pas waktu pulang itu kan selesainya sekitaran habis zuhur gitu aku sampai rumah, dan ya udah kayak tergeletak aja gitu teman-teman di lantai baring gitu kan, nggak taunya tertidur dan Ralinnya juga tertidur. Dan ini pun juga aku tuh kebangun karena ada orang yang ngantar telur itu ngetok-ngetok pintu depan rumah, makanya kebangun. Coba nggak ada, mungkin aku juga belum bangun-bangun mungkin kali dari tidurnya aku. Dan pas udah kebangun itu ya udah aku siap-siap aja gitu mau buru-buru masak gitu ya teman-teman untuk makan malam, karena memang aku itu nggak ada masak di paginya, cuman masak nasi aja. Dan tadi pagi juga aku sama Ralin tuh sempat sarapan cuman goreng sisaan ayam yang ada di kulkas, makan terus langsung berangkat gitu kan. Jadi makanya ini tuh ya udah buru-buru aja masak seadanya. Dan untungnya juga aku tuh terpikir gitu pas sebelum pulang ke rumah singgah dulu ke warung sayur untuk beli tempe sama si kemanginya gini kan, yang mau dibuat tempe penyet gitu, kayak kepingin aja gitulah teman-teman, karena udah lama banget juga sih nggak makan tempe penyet kayak gini gitu kan. Nah oke, lanjut deh ya teman-teman ke pembahasan video. Udah panjang banget akunya cerita dan udah terlewat juga untuk videonya. Jadi untuk telurnya itu udah aku goreng, dan itu gorengnya dipisah dua macam. Yang satunya itu nggak pakai bawang, itu biasalah ya untuk si Ralin, dan yang satunya lagi aku pakein bawang sama bawang daun gitu, itu untuk aku sama suami. Dan di sini untuk tempe penyetnya tadi sambalnya udah aku ulek, dan itu tadi juga sebelum tempenya masuk aku masukin dulu si bawang putih goreng ya teman-teman. Jadi aku ulek-ulek sedikit, dan ya udah tinggal masukin tempe dan kemanginya juga diaduk-aduk, dan udah deh siap gitu ya teman-teman. Itulah kurang lebihnya tempe penyet versinya aku. Jadi kalau aku bikin tempe penyet itu kayak enak aja gitu ya teman-teman, bawang putih goreng itu diulek lagi di sambalnya, karena nanti pas waktu dimakan itu ada sensasi gurih dan aroma bawang putih itu jadi tambah lebih enak untuk si tempe penyetnya. Nah oke teman-teman, lanjut lagi. Jadi udah selesai untuk masak-masaknya aku di sore ini, dan ya udah seperti biasa juga rutinitas kalau habis masak langsung aja dibersihin di area kompornya. Dan lanjut ini aku mau nyusun-nyusunin dulu untuk perabotan yang ada di keranjang pink, karena mau lanjut lagi untuk nyuciin peralatan yang aku pakai buat masak tadi. Jadi karena juga untuk perabotan yang di dalam keranjang pink ini kan udah pada kering, jadi ya udah aku susun aja ke rak piringnya sebelum aku timpa lagi sama perabotan yang baru aku cuci. Nanti malahan dia jadi ikut basah lagi gitu kan teman-teman. Jadi makanya ya udah disusun aja dulu untuk perabotan yang udah kering itu ke rak piringnya lagi.
Nah, ini lanjut lagi nyuci piring, nyuci piring lagi ya teman-teman. Pokoknya kalau di setiap harinya itu nggak kehitung deh kalau yang namanya nyuci piring gitu kan, tergantung sama peralatan perabotan yang kita pakai banyak atau enggak. Ya udah, kalau banyak ya langsung dicuci aja gitu. Jadi kalaupun dalam satu hari itu nggak mesti yang harus 2 atau 3 kali nyuci, pokoknya seseringnya aja. Kalau memang ada peralatan yang kotor-kotor ya udah langsung aja dicuci gitu kan. Dan untuk teman-teman juga aku berharap sih nggak pernah bosan-bosan gitu ya untuk selalu nonton dan untuk selalu menyimak kegiatan sehari-hari aku sebagai ibu rumah tangga, kegiatan sederhana di rumah yang sederhana pula. Ya walaupun itu terus berulang untuk pekerjaannya, tapi aku berharap sih untuk teman-teman itu bisa semangat juga untuk melakukan pekerjaan dan rutinitas rumahnya pas dikala atau setelah menonton kegiatan aku berberes dan bebersih seperti ini gitu ya teman-teman. Dan ini alhamdulillah udah selesai untuk pekerjaan dapur. Jadi di sini lanjut untuk mandiin si Ralin. Jadi karena juga udah sore dan buru-buru juga untuk mandiin dianya sebelum kemalaman gitu ya teman-teman. Jadi ya di setiap harinya pastilah ya kalau yang ibu rumah tangga yang udah punya anak di sela-sela udah berberes, kadang juga terkadang di sela-sela masak ataupun lagi ngapain gitu kan, lagi berberes rumah, ngerjain pekerjaan rumah lah intinya. Pasti kadang juga ada tuh sela-sela ngurus anak gitu ya, entah kayak anak minta makan ataupun pengen ke WC gitu kan dan lain sebagainya lah ya. Pokoknya teman-teman Masya Allah banget sebagai ibu rumah tangga ini, pokoknya harus siap siaga dan harus tenaga itu benar-benar ekstra gitu ya di setiap harinya gitu kan ya teman-teman, karena memang untuk ibu rumah tangga ini ya kerjaan gak ada pernah habisnya ya, walaupun udah selesai gitu kan di sore hari, dan pastinya malam itu pasti ada lagi walaupun sedikit, dan paginya ada lagi, siangnya ada lagi, dan sorenya ada lagi, terus menerus di sepanjang hari gitu ya teman-teman. Jadi tetap selalu semangat deh ya untuk kita para ibu rumah tangga ini untuk selalu melakukan dan mengerjakan aktivitas dan pekerjaan rumahan. Dan ini Masya Allah banget ya teman-teman, jemuran kerupuknya aku jadi seperti ini itu tuh karena kena hujan dan gak aku ambil karena aku gak ingat lagi, dan juga kayaknya waktu aku ketiduran itu ada hujan gitu kan. Pas waktu sore udah senja sih sebenarnya baru aku ingat kalau aku itu ada ngejemur kerupuk dan belum aku ambil, dan waktu aku ambil jadinya udah begini gitu dan jadi seblak hujan ya teman-teman keadaan si kerupuknya. Jadi nanti mau aku coba jemur lagi deh di panas, siapa tahu dianya mau keras kembali gitu ya teman-teman, karena sayang gitulah ya untuk si kerupuknya ini benar-benar baru aku beli gitu kan, belum ada dimasak. Jadi ya udah nanti mau coba aja untuk jemur lagi di keesokan harinya, mudahan ada panas gitulah ya. Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu untuk videoku kali ini. Buat teman-teman yang udah menyimak dan udah nonton videonya dari awal hingga akhir, aku ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa bantu supportnya dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga lonceng notifikasi. Jika ada salah-salah kata dan perbuatan, mohon dimaafkan, dan semoga di video kali ini bisa menginspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.